Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah. Allahumma ja'al afdalas salawati wa azkat tahiyyati wa amal barakat ala khairi anbiya'ika wa afdali rusulika nabiyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa khulafaihi min ba'di wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala bi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Tabarakan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita hari ini alhamdulillah berada di penghujung Jumat terakhir di bulan Desember, di awal bulan Rajab, tepatnya tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah. Sebagai hamba yang beriman serta diberikan kesempatan nikmat waktu dan kesempatan mengakhiri di tahun 2025 ini, alangkah sangat bijaksananya kita sebagai hamba yang beriman. Al-Fakir mengajak, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang di dalam kitab Nahjul Balaghah selalu kami sitir. At-taqwa al-khawfu minal jalil wal amal bi tanzil asyukru alal jazil ar-ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Takwa yang takut semata-mata hanya kepada Allah Rabbun Jalil, beramal yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, ridha dengan takdir dan keputusan Allah, serta mempersiapkan hari akhirat yang lebih pasti, yaitu yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin rahimakumullah. Di penghujung tahun ini ada sebuah asa, harapan dan kenangan. Ketika kita introspeksi muhasabah terhadap diri kita, dari jauh-jauh hari Allah mengingatkan dan memperingatkan kita. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, setiap manusia memperhatikan, memperhitungkan apa yang akan diperbuatnya, yang dilakukannya untuk hari esok. Artinya pada hari ini kita sebagai insan, sebagai manusia, sebagai hamba yang beriman, wajiblah kita muhasabah, introspeksi, menghitung diri dan amaliyah perbuatan kita selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Ibarat kata orang berdagang, ada untung, ada rugi. Setiap manusia memiliki kenangan yang pahit dan manis. Ada untung, ada rugi, bahkan ada yang harus kita introspeksi terhadap amaliyah perbuatan kita. Sehingga benar kata Allah bahwa setiap manusia harus memperhitungkan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Bahkan di dalam tafsir Tabari, Imam At-Tabari di dalam tafsir Al-Bayannya menyebutkan bahwa amaliyah perbuatan manusia yang akan diperhitungkan itu adalah perbuatan baik dan buruknya. Bahkan dalam tafsir-tafsir yang lain, lighad itu diartikan adalah hari akhir atau hari kiamat. Sehingga manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, manusia yang cerdas dan baik itu adalah mereka yang mempersiapkan hari akhirat yang lebih pasti, yaitu yaumul qiyamah. Betapa banyak kita sebagai insan, sebagai manusia hamba yang beriman, lupa dengan apa yang menjadi standar dalam kehidupan Islami kita. Bahkan kita lari daripada tujuan penciptaan kita. Bahkan kita lari dari mahabbah dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita lebih mencintai dunia ketimbang mencintai amaliyah akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afna." Dalam riwayat hadis lain disebutkan, "La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kaki manusia, kata Rasul, pada hari kiamat nanti sebelum ditanya akan 4 hal. An umrihi fi ma afnah. Yang pertama, umurmu kau habiskan untuk apa? Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, tua atau muda, banyak atau sedikitnya umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah kita habiskan untuk hal yang berguna atau untuk kemaksiatan? Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang Allah berikan, ilmu yang kita miliki, apakah sudah diamalkan oleh kita atau belum? Sehingga berapa banyak orang yang berilmu, bahkan gelar profesor, doktor, ulama, ada juga yang dilaknat oleh Allah karena tidak mengamalkan ilmunya dengan baik, yang tidak membawa umat ini kepada kemaslahatan dan kesejahteraan di dalam kehidupan beragama. Ilmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kau amalkan atau tidak? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang ketiga,
hartamu, dalam hal ini jabatanmu, dari mana kau dapatkan? Dengan cara apa kau dapatkan harta yang banyak itu? Dari mana kau dapatkan jabatan yang tinggi itu? Wa bima anfaqah. Dan kalau sudah dapat, apakah kau nafkahkan di jalan Allah atau tidak? Ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an jismihi fima ablah. Yang keempat adalah tubuhmu, jasadmu, yang tampan, gagah perkasa, bahkan kuat, kau gunakan untuk apa? Ini pun akan ditanya oleh Allah. Barulah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita semua mempertanggungjawabkan seluruh amaliyah perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir tahun ini, marilah kita bermuhasabah terhadap amaliyah perbuatan kita. Apakah kita sudah berbuat baik untuk diri kita sendiri? Apakah kita sudah berbuat baik untuk anak dan istri kita, keluarga kita di rumah? Apakah kita sudah berbuat baik untuk tetangga-tetangga kita, teman, handai tolan, bahkan kerabat kita? Apakah kita juga sudah baik terhadap kaum muslimin wal muslimat serta orang-orang di luar agama kita? Apakah kita sudah berbuat baik untuk itu? Kita bisa introspeksi terhadap diri kita, bahwa betapapun rumitnya kehidupan ini, betapapun sulitnya kehidupan kita di tahun lalu, di tahun yang kemarin, di bulan-bulan yang lalu, kita jadikan sebagai standar motivasi kita. Kalau ibadah kita masih terasa kurang, mungkin di tahun depan yang sebentar lagi akan kita song-song, kita akan benahi ibadah kita dengan baik. Karena di bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab peningkatan amaliyah ibadah digandakan oleh Allah, bahkan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah memuliakan Kanjeng Baginda Rasul untuk menerima perintah yang disebut dengan perintah sholat yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Kanjeng Baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala, Rasul bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik semua amaliyah perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk, sangat jahat amaliyah perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menutup khutbah yang singkat ini sebagai muhasabah untuk diri al-fakir maupun hadirin yang pada hari ini hadir, Rasul berpesan kepada kita, siapakah manusia yang cerdas itu? Manusia yang cerdas itu adalah al-kaisu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Manusia yang cerdas itu adalah manusia yang selalu mengukur dirinya, selalu bermuhasabah terhadap dirinya dan beramal untuk persiapan kematian. Sedangkan orang yang bodoh itu, kata Rasul, adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah tanpa upaya dan daya sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan
penghujung tahun, di akhir tahun ini, introspeksi muhasabah terhadap diri kita pribadi, ibadah kita, bahkan semua amaliyah perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman dan tauhid kita, lancarkan urusan kita, murahkan rezeki kita, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta negeri ini akan aman dari wabah bencana, serta apapun yang namanya bencana itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah-musibah yang berkepanjangan ini menjadi hikmah untuk kita, menjadi ladang amal untuk kita, dan menambah kekuatan iman dan Islam kita. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiru innahu